Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kita matan bina. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'us tsani al-fi'lu sulasiyul mazidu biharfaini. An-naw'us tsani bermula no yang kedua itu fi'lu sulasiyu, fi'il yang 3 huruf, al-mazidu lagi yang ditambahkan biharfaini dengan 2 huruf. Jadi kemarin begini, tasrif semuanya 35 bab. 6 bab. 6 bab di antara 35 itu namanya sulasi mujarrad, 3 huruf doang. Ada 6. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Ada fa'ila yaf'alu, ada fa'ila yaf'ilu. Ada fa'ula yaf'ulu, dhammah. Kemudian 12 bab lagi namanya sulasi mazid. 3 huruf dasar kemudian ditambah. Ya, jadi yang 12 bab itu dibagi 3. Ada yang sulasi ditambah 1 huruf kemarin. Huruf dasarnya 3, ditambah 1 huruf jadi 4. Yaitu ada 3 kemarin. Pertama ditambah hamzah di awal, af'ala. Akrama yukrimu ikraman. Yang kedua ditambah huruf yang sama dengan in. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kemudian yang ketiga ditambah alif antara fa dan in. Fa'ala yufa'ilu. Ada 3. Kemudian yang kedua yaitu 3 huruf, kemudian ditambah 2 huruf, jadi 5 huruf. Nah ini sekarang. An-naw'us tsani bermula no yang kedua dari 3 no yang dijanjikan itu fi'il yang sulasi, fi'il 3 huruf, al-mazidu harf biharfaini yang ditambah 2 huruf. Huruf dasarnya 3 ditambah 2 jadi 5. Coba kita lihat ada berapa yang fi'il 3 huruf ditambah 2 jadi 5 huruf. Ada berapa macam? An-naw'us tsani wa huwa mazida fihi harfani ala sulasiyyi wa huwa khamsatu abwabin. Bermula no yang kedua, wa huwa, dan bermula dianya no yang kedua itu itu fi'il zida fihi yang ditambahkan padanya fi'il harfani akan 2 huruf ala sulasiyyi di atas 3 huruf. No yang kedua yaitu fi'il yang ditambah 2 huruf di atas 3. Huruf dasarnya 3 ditambah 2 jadi 5 huruf itu wahwa khamsatu abwabin, dan bermula dianya no yang kedua itu ada 5 bab. Artinya fi'il madhi yang huruf dasarnya 3 kemudian ditambah 2 huruf jadi 5 huruf, dia ada 5 macam. Ada 5 bentuk, ada 5 bab. Kita belajar satu-satu. Al-babul awwalu in fa'ala yanfa'ilu. Bermula bab yang pertama itu in fa'ala yanfa'ilu. In fa'ala yanfa'ilu. Ini judul doang, ini isinya. Al-babul awwalu in fa'ala yanfa'ilu in fi'alan. Mauzunuhu in kasara yankasiru in kisaran. Bermula bab yang pertama itu in fa'ala yanfa'ilu in fi'alan. Mauzunuhu. Bermula yang sewazan dengannya in fa'ala. Itu in kasara yankasiru in kisaran. Itu bab pertama yang ditambah 2 huruf. Huruf apa aja yang ditambah? Kita lihat. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala khamsati ahrufin bi ziyadatil hamzati wan nuni fi awwalihi. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya bab yang kedua ini, bab yang pertama ini yaitu ayyakuna madhihi, bahwa adalah madhinya ala khamsati ahrufin, itu sabit di atas 5 huruf. Tanda bab yang kedua, yang pertama ini yaitu fi'il madhinya 5 huruf. Alif, nun, fa, in, lam. 5 huruf bi ziyadatil hamzati wan nun, dengan sebab ditambah hamzah dan nun fi awalihi pada awalnya. Asalnya fa'ala. 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 Kemudian ditambah hamzah. Hamzah dan nun. Jadi in fa'ala. Jadi bentuknya seperti in fa'ala, 5 huruf. Huruf dasarnya 3 ditambah 2 huruf. Bagaimana cara mengartikan fi'il atas wazan in fa'ala seperti in kasara yankasiru in kisaran? Gini, wa bina'uhu lil mutawa'ah. Dan bermula binanya bab yang pertama ini yaitu in fa'ala itu lil mutawa'ah, itu sabit bagi mutawa'ah. Arti mutawa'ah hasil dari sesuatu.
Sesuatu yang telah dihasilkan oleh sesuatu yang lain namanya mutawa'ah dalam bahasa Arab. Kita lihat contohnya biar paham. Nahung. Demikian itu seumpama kasar tu zujaja. Aku pecahkan akan kaca. Aku pecahkan akan kaca. Jadi kasar tu ini belum ditambah babnya, yaitu masih fi'il 3 huruf. Kasar tu fi'il dan fa'il. Kasara fi'il madhi, tu dhamir mutasil dibina di atas dhammah pada mahrafa fa'il. Adzujaja maf'ul ku maf'ul mansub dan nasab patah. Aku pecahkan akan kaca. Ketika kaca sudah pecah, itu namanya fan kasara dzalika dzujaju. Maka pecahlah oleh demikian kaca. Fan kasara dzalika dzujaju, maka pecahlah oleh demikian kaca. Jadi in kasara di sini, in kasara i'rabnya tetap fi'il madhi, in kasara fi'il madhi. Dzalika isim isyarah dibina ada patah pada mahrafa fa'il in kasara. Adzujaju badal kepada isim isyarah, badal kepada marfu dan rafa' dhammah. Artinya begini, kalau kita mau bilang memecahkan kaca, enggak boleh kita bilang in kasartu. Nah, tapi kalau mau memecahkan kaca pakai kasara. Kasartu zujaja, aku pecahkan akan kaca. Ketika kaca sudah pecah, itu namanya mutawa'ah. Pecah kaca itu disebabkan oleh kita pukul tadi. Nah, ketika kaca sudah pecah, bahasa Arabnya in kasarat zujaju. Enggak boleh kita mau bilang kaca sudah pecah. Kita bilang kasara az-zujaju. Telah pecahlah oleh kaca. Enggak boleh. Tapi in kasarat zujaju. Contoh lain, kita mau mengumpulkan manusia. Kita bilang jama'atun nasa. Telah aku kumpulkan akan manusia. Ketika manusia telah berkumpul, sesudah manusia berkumpul karena kita kumpulkan tadi, itu namanya ijtama'an nasu. Berkumpullah oleh manusia. Itu contohnya misalkan. Jadi berkumpul itu akibat dikumpulkan namanya mutawa'ah. Begitu juga di sini. Fa innang kisarat dujaji atharun hasala an ta'alluqil kasri ladzi huwal fi'lul muta'addi. Fa innang kisarat dujaji, maka bahwa sungguh pecah kaca dalam contoh di atas itu asarun, itu bekas atau efek hasala yang hasil ianya bekas an ta'alluqil kasri dari terhubung kasri. Kasri alladzi yang dianya kasri itu fi'il muta'addi. Jadi kasartu dujaja, kasartu itu aku pecahkan, ada kasron di situ, ada pecah. Sesudah terjadi perbuatan pecah, maka kaca pun terpecah. Terpecah kaca disebabkan oleh perbuatan pecah tadi. Jadi terpecahnya kaca itu bekas, efek yang ditimbulkan, yang dihasilkan dari hubungan pecah tadi dengan kaca. Hubungan pecah, yang pecah itu merupakan fi'il muta'addi. Jadi mudahnya begini. Kalau in kasara atau fi'il yang lain yang wadannya in fa'ala, itu artinya ter. Ada awalan ter. Jamak. Contoh. Itu jamak tu ijtama'ah nanti mutawa'ah juga. Apa contoh yang enak? Jamak tu juga boleh. Jama'atun nas, aku kumpulkan akan manusia. Jama'ah itu fi'il muta'addi. Ketika manusia telah terkumpul, akibat kita kumpulkan, kita sebut ijtama'ah. Terkumpullah manusia. Makanya untuk jamaah masyarakat disebut mujtama'. Mujtama' itu satu masyarakat yang berkumpul. Nah. Jadi fi'il sulasi yang ditambah 2 huruf ada 5 macam. Yang pertama ditambah hamzah dan nun di awal. In fa'ala, yan fa'ilu, in fi'alan. Faedah babnya untuk mutawa'ah. Arti mutawa'ah hasil bekasan sesuatu terhadap sesuatu. Hasil sesuatu akibat perbuatan. Akibat ta'alluq fi'il muta'addi. Bab yang kedua. Al-babusani ifta'ala yafta'ilu. Bermula bab yang kedua yang ditambah 2 huruf itu ifta'ala yafta'ilu. Sama kayak di atas. Al-babusani ifta'ala yafta'ilu ifti'alan maudunuhu ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Bermula bab yang kedua itu ifta'ala yafta'ilu ifti'alan maudunuhu. Bermula yang sewadan dengannya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan itu ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Wa alamatuhu ayyakuna maudhihi ala 5 ahrufin. Dan bermula tandanya bab yang kedua itu bahwa adalah maudhinya itu sabit di atas 5 huruf. Bi ziyadatil hamdati fi awalihi wa ta'i bainal fa'i wal aini.
dengan sebab ditambah hamzah pada awalnya dan dengan sebab ditambah ta antara fa dan in. Jadi ifta'ala asalnya fa'ala, ditambah hamzah di awal, ditambah ta antara fa dan in, jadilah ifta'ala. Jadi setiap fi'il yang sama dengan ifta'ala, ijtama'a, iftakara dan seterusnya itu masuk dalam bab yang kedua. Bagaimana cara mengartikan dia? Bina itu maksudnya cara mengartikan. Wa bina'uhu lil mutawa'ati aidan, dan bermula binanya bab yang kedua ini itu lil mutawa'ah, bagi mutawa'ah pula. Arti mutawa'ah hasil yang disebabkan oleh satu perbuatan fi'il muta'addi. Nah, jadi faedah bab yang kedua ifta'ala yafta'ilu, ijtama'a yajtami'u, mutawa'ah. Contohnya begini, jama'tul ibila, aku kumpulkan akan onta, fajtama'a dzalikal ibilu, maka terkumpullah oleh demikian onta. Kalau kita mau mengumpulkan onta, kita bilang jama'tul ibila. Kalau onta sudah terkumpul, berarti ijtama'al ibilu, telah berkumpullah oleh onta. Enggak boleh onta telah berkumpul, kita bilang jama'atil ibilu, telah terkumpullah onta. Enggak boleh. Kalau jama' itu kita, perbuatan kita. Kita berbuat mengumpulkan onta, itu jama'ah, muta'adi. Tapi kalau onta sudah terkumpul, itu namanya hasil dari kegiatan kita mengumpulkan, hasil itu namanya mutawa'ah. Itu pakai istilah ijtama'ah. Nggak boleh jama'ah. Begitu. Jadi bab pertama tambah alif dan nun, in fa'ala. Bab kedua tambah alif dan ta antara fa dan in, ifta'ala. Bab yang ketiga, al-babus salisu if'ala yaf'alu. Nah, bab yang ketiga if'ala yaf'alu. Al-babus salisu if'ala yaf'alu if'ilalan mauzunuhu ihmarra yahmaru ihmiraran. Bermula bab yang ketiga itu if'ala yaf'alu if'ilalan, mauzunuhu bermula yang sewadan dengan if'ala yaf'alu if'ilalan itu ihmarra yahmaru ihmiraran. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya bab yang ketiga ayyakuna maudhihi, bahwa adalah maudhinya bab yang ketiga itu ala khamsati ahrufin, itu sampai di atas 5 huruf, bi ziyadatil hamzati fi awalihi, dengan sebab ditambah hamzah pada awalnya, wa hurufin akhara, dan dengan sebab ditambah huruf yang lain, min jinsi lam fi'lihi, daripada jenis lam fi'ilnya, fi akhirihi pada akhirnya. Jadi bab yang ketiga ini tandanya begini. Maudhinya 5 huruf tetap maudhinya 5 huruf. 5 huruf dengan sebab ditambah hamzah di awalnya. Asalnya 3 huruf. Fa'ala, asalnya 3 huruf, ditambah hamzah di awal. Kemudian wa harfin akhar, ditambah 1 huruf yang lain, min jinsi lami fi'lihi, dari jenis lam fi'ilnya. Kemudian ditambah 1 huruf lagi, huruf yang sama dengan lam fi'il. Huruf yang sama dengan lam fi'il, yaitu pada akhirnya ditambah. Jadi di sini fa'ala ada lam pertama, kemudian ditambah 1 lagi. Kalau lam berarti ditambah lam 1 lagi. Berarti yang ditambah itu lam terakhir. Itu artinya dari jenis lam fi'ilnya pada akhirnya. Yang ditambah huruf yang sama dengan huruf lam di terakhir. Wa bina'uhu lil mubalaghatil ladzim, dan bermula binanya bab yang ketiga itu bagi mubalaghah ladzim. Arti mubalaghah sangat, mengandung arti sangat. Arti ladzim tidak butuh kepada maf'ul. Jadi if'ala ihmarra artinya sangat. Ihmarra sangat-sangat merah. Kalau hamara merah, ihmarra sangat-sangat merah. Nah, itu beda artinya. Waqila, dan dikatakan orang, artinya lil alwani wal uyubi, bagi warna-warna dan bagi aib-aib. Nah, PL-PL yang mengandung arti warna pakai timbangan if'ala. PL-PL yang mengandung arti aib atau cacat pakai timbangan if'ala. Ada juga yang bilang begitu. Kita lihat contohnya. Contoh lil alwan, misalul alwan nahu. Bermula contoh warna itu seumpama ihmarra zaidun. Merahlah oleh Sidit. Jadi merahlah Sidit. Berarti untuk warna pakai wadan if'ala. Itu menurut pendapat Qil tadi. Kalau kita artikan pendapat pertama untuk mubalaghah ladzim, artinya ihmarra zaidun, sangat merahlah Sidit. Jadi ihmarra mengandung arti sangat karena mubalaghah. Ihmarra zaidun, sangat merahlah Sidit.
Karena kalau merahnya biasa bukan ihmara tapi hamara. Hamara. Merah, ini ihmara sangat merah. Sekaligus juga untuk warna. Jadi antara warna dan mubalaghah enggak saling bertentangan. Untuk mubalaghah arti bersangatan ada, untuk warna juga ada. Ihmara fi'il madhi. Tugasnya merafa'kan fa'il. Zaidun fa'ilnya hukum fa'il marfu' dan rafa' dhamma. Ihmara fi'il lazim. Mubalaghah lazim mengandung arti sangat. Wa misalul uyubi untuk aib. Contoh aib yaitu i'warra Zaidun. I'warra Zaidun. Arti i'warra juling ya. Kata bahasa Indonesianya. Julinglah si Zaid. Pandangan si Zaid enggak lurus. Itu i'warra. Sangat-sangat juling. Ya, kalau kita kasih arti mubalaghah berarti sangat juling. Kalau enggak kita arti mubalaghah berarti julinglah oleh si Zaid. Jadi juling itu aib. Nah, i'rabnya biasa, i'warra fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il. Zaidun fa'il, hukum fa'il marfu' dan rafa' dhamma. Pertama infa'ala, yang kedua ifta'ala, yang ketiga if'alla. Ditambah hamzah di awal, ditambah huruf yang sama dengan huruf lam 1. Jadi 5 huruf if'alla. Bab yang keempat. Al-babur rabi'u tafa'ala yatafa'alu. Bermula bab yang keempat itu tafa'ala yatafa'alu. Al-babur rabi'u tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mauzunuhu takallama yatakallamu takalluman. Bab yang keempat yaitu fi'il madhi 3 huruf yang ditambah 2 huruf. Bab yang keempatnya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bermula yang sewadan dengannya itu takallama yatakallamu takalluman. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya bab yang keempat itu ayyakuna madhihi, bahwa adalah madhinya bab yang keempat ala khamsati ahrufin, itu sabit di atas 5 huruf. Bi ziyadati ta'i, dengan sebab ditambah ta fi awalihi pada awalnya, wa hurufin akhara, dan dengan sebab ditambah huruf yang lain, satu huruf yang lain, min jinsi aini fi'lihi, dari jenis ain fi'ilnya, bainal fa'i wal aini, ditambah di antara fa dan in. Jadi bab yang keempat tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tandanya madhinya 5 huruf, madhinya 5 huruf. Dengan sebab ditambah ta pada awalnya. Asalnya susah nulisnya. Asalnya fa'ala. Kemudian ditambah ta di awal, jadi ta. Dengan sebab ditambah ta pada awalnya. Kemudian ditambah harfin akhara, ditambah satu huruf lagi. Min jinsi aini fi'lihi, dari jenis in fi'il. Artinya ditambah satu huruf lagi, huruf yang sama dengan huruf in fi'il. Bainal fa wal in, ditambah antara fa dan in. Berarti yang ditambah huruf pertama. Jadilah tafa'ala. Di sini ditambah in satu lagi. Jadi tafa'ala. Asalnya misalkan kalama. Kalama. Tambah ta di awal. Tambah huruf yang sama dengan huruf lam, huruf in. Kalau di sini lam di tengah. Kalama. Ka fa pi lam in pi mim lam pi. Tambah ditambah ta di awal, ta, kemudian ditambah huruf yang sama dengan in pi yaitu lam, jadi takallama. Simpulannya bab yang keempat itu yaitu tafa'ala yatafa'ulu. Asalnya fa'ala ditambah ta di awal, kemudian ditambah huruf yang sama dengan huruf in fi'il. Tergantung huruf in fi'ilnya apa. Kalau di sini in berarti ditambah in. Ta, kemudian fa, kemudian antara fa dan in ditambah in. Jadilah tafa'ala yatafa'alu. Takallama yatakallamu. Wa bina'uhu litakalluf. Dan bermula binanya bab yang keempat itu untuk takalluf. Litakallufi, untuk takalluf. Arti takalluf itu berat, butuh proses pelan-pelan. Nah itu. Takallama orang nggak bisa berbicara semua pembicaraan sekaligus, tapi dia pelan-pelan. Itu arti takalluf. Takalluf itu butuh proses pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ada contohnya? Ini contohnya. Contohnya ta'allamtul ilma. Aku mempelajari akan ilmu. Ta'allamtul ilma, aku pelajari akan ilmu. Kita mempelajari ilmu itu nggak boleh satu buku sekaligus, tapi pelan-pelan. Nah, itu maksudnya takalluf. Jadi pelan-pelan proses. Nah, kalau contoh di sini langsung ada ta'allamtul ilma mas'alatan ba'da mas'alatin. Aku pelajari akan ilmu mas'alatan, akan satu masalah, ba'da mas'alatin, sesudah
satu masalah. Jadi kita mempelajari ilmu butuh proses pelan-pelan, nggak bisa langsung. Itu namanya takalluf. Tafakkar tuh aku berpikir. Jadi berpikir juga pelan-pelan. Ada takallufnya, nggak bisa semua kita pikirkan sekali pikir, tapi pelan-pelan. Itu arti bab yang keempat. Tafa'ala, takallama, ta'allama atau tafakkaha. Tafakkaha fiddin. Belajar fikah ya, berusaha memahami fikah ya, memahami sesuatu itu juga pelan-pelan. Jadi dalam tafakkaha itu ada makna takallafa, berat, butuh proses. Gitu. Satu lagi. Babul khamisu tafa'ala ya tafa'alu. Bermula bab yang kelima itu tafa'ala ya tafa'alu. Jadi dari pertama ini sudah ada 14 bab ini. Sudah ada 14 bab. Di kitab ini dikasih nomor. Dikasih nomor biar nanti sampai kepada 35. Karena semua bab tasrif itu 35. Kita baru ada 14 bab. Al-babul khamisu tafa'ala yatafa'alu. Bermula bab yang kelima itu tafa'ala yatafa'alu. Al-babul khamisu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mauzunuhu taba'ada yataba'adu taba'udan. Bermula bab yang kelima itu tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mauzunuhu. Bermula yang sewadan dengannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan itu taba'ada yataba'adu taba'udan. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala khamsati ahrufin. Bermula tandanya bab yang kelima itu bahwa adalah madhinya itu sabit di atas 5 huruf. Madhinya tetap 5 huruf. Kenapa jadi 5 huruf dasarnya 3 huruf? Bidziyadati ta'i. Dengan sebab ditambah ta fi awalihi pada awalnya. Ditambah ta pada awalnya. Wal alifi bainal fa'i wal aini. Dan dengan sebab ditambah alif antara fa dan in. Asalnya fa'ala. Fa'ala, tambah ta di awal. Tambah ta di awal. Kemudian tambah alif antara fa dan in. Tambah alif antara fa dan in. Dengan sebab 5 huruf dengan sebab ditambah ta pada awalnya, ditambah alif antara fa dan in. Jadilah tafa'ala. Wa bina'uhu lil musyarakati bainal isnaini fasaidan. Dan bermula binanya bab yang kelima itu lil musyarakah, untuk musyarakah. Arti musyarakah saling. Terjadi dari kedua belah pihak, bukan dari satu orang. Wabinahu dan bermula binanya bab yang kelima itu lil musyarakah, untuk musyarakah, untuk perkongsian bainal isnaini antara dua orang. Fasaidan maka lebih banyak. Fasaidan. Jadi fasaidan ini boleh juga jadi khobar kana juga boleh. Fakana saidan ya. Maka ada ianya musyarakah, fakanat maka ada ianya musyarakah itu lebih. Itu naik maksudnya. Itu naik. Lebih dari 2. Contoh. Nantilah kita i'rab. Contoh dulu. Misalul musyarakati bainal isnaini nahu. Bermula contoh musyarakah. Contoh perkongsian antara dua itu seumpama taba'ada Zaidun wa Amrun. Taba'ada Zaidun an Amrin. Taba'ada, saling menjauhlah oleh Siddiq dari si Umar. Jadi taba'ada itu ada makna saling. Kalau ba'ada, ba'id misalkan. Ba'ada Zaidun, jauhlah oleh Siddiq. Siddiq jauh dari siapa misalkan? Dia jauh sendiri. Kalau begini, taba'ada Zaidun an Amrin. Saling menjauhlah oleh Siddiq dari si Umar. Ini si Zaid menjauhi si Umar menjauhi si Zaid. Jadi saling. Arti musyarakah saling. Taqatala, saling berperang. Semua orang saling menyerang, bukan satu pihak. Ini namanya musyarakah. Ini musyarakah antara dua, Siddiq dan si Umar. Wa misalul musyarakah bainal isnaini fasaidan nahu. Dan bermula contoh musyarakah antara dua fasaidan maka lebih itu seumpama tasalahal qaumu. Saling berdamailah oleh kaum. Jadi kaum banyak, bukan 1-2 orang, namanya masyarakat. Tasallahal qaumu, saling berdamailah oleh masyarakat. Ini namanya bersyarikat atau saling lebih dari 2 orang. Jadi tasallaha ada makna salingnya, saling berdamai. Semuanya berusaha untuk mendamaikan. Nah, nanti di deskripsi saya kasih cara i'rab fasaidan. Ini udah kepanjangan. Sampai di sini semoga ada manfaatnya dan semoga bisa dipahami. Kesimpulannya begini,
Bab tasrif semuanya 35, 6 dari 35 untuk sulasi mujarad, arti sulasi mujarad 3 huruf doang, ada 6. Kemudian 12 lagi yaitu fi'il 3 huruf yang ditambah huruf sulasi mazid. Cuma sulasi mazid dibagi 3, ada yang ditambah 1 huruf, ada yang ditambah 2 huruf, ada yang ditambah 3 huruf. Kita baru belajar yang ditambah 1 huruf dan yang ditambah 2 huruf. Yang ditambah 1 huruf ada 3 macam. Yang pertama ditambah hamzah di awal, af'ala yuf'ilu if'alan, akrama yukrimu ikraman. Yang kedua ditambah 1 huruf di in fi'ilnya, yang sama dengan in, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fakkara yufakkiru tafkiran misalkan. Yang ketiga ditambah alif antara fa dan in, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Itu 3 bab fi'il sulasi yang ditambah 1 huruf. Yang ditambah 2 huruf ada 5. Yang pertama in fa'ala, ditambah hamzah dan nun di awal, in fa'ala. Yang kedua ditambah alif di awal dan ta antara fa dan in, if ta'ala yafta'ilu ifti'alan, ijtama'a yajtamu ijtima'an. Kemudian yang ketiga ditambah huruf hamzah di awal dan huruf yang sama dengan huruf lam, jenis lam. If'alla yaf'allu if'ilalan, ihmarra yahmarru ihmiraran. Kemudian yang keempat tafa'ala, ditambah ta di awal, kemudian ditambah huruf yang sama dengan huruf in fi'il. Fa'ala, ditambah ta di awal, ditambah in, tafa'ala. Kalama, ditambah ta di awal, ditambah huruf yang sama dengan lam, takallama. Kemudian yang kelima, ditambah ta di awal, ditambah alif antara fa dan in. Jadilah tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Begitu kesimpulannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.